Oke, lanjut lagi teman-teman, masih di kandang YouTuber sapi Boyolali. Nah, ini di bagian depan. Untuk kandangnya emang sedikit kotor karena belum dibersihkan. Biasanya kalau di daerah sini itu pagi dan sore. Dan ini masih sekitar jam berapa ini? Masih jam 2. Ini untuk pakannya rumput kolonjono. Untuk hari ini coba kita tanyakan tentang penanganan virus PMK ya di tempat Mas Faisal ini, karena kalau menurut saya di kandang ini lolos menang melawan virus ini, karena kemarin itu 30 sapi terjangkit semua. Cuma yang tumbang satu yang jumbo, yang bison itu ya, bison satu sapi 1 ton up itu. Gimana Mas? Oke, kembali lagi Mas. Ini untuk penanganannya itu gimana kalau di kandangnya Mas Faisal ini? Penanganan kalau ini ya cuma disuntik Mas. Saya yang kandang ini, terutama sapi-sapi ini tanpa jamu. Tanpa jamu. Jamu itu jamu herbal ya Mas ya? Herbal nggak pakai. Kita pakainya standar ya, standar pabrik. Pakainya obat-obatan. Di sini yang paling parah yang ini. Yang paling parah yang ini? Ini paling parah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang paling parah nggak di mulut tapi di kaki. Di kaki. Itu masih kakinya. Masih seperti itu. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Kakinya nggak 1, 2 tapi semua nih, 4-4-nya. 4-4-nya kena ini Mas? Kena 4-4-nya. Ini paling sulit tak tangani setelah 2 ekor, setelah bison, babon tua kayak ini. Kalau untuk yang lain, yang sebelah sana udah pada mendingan ini Mas? Udah sembuh kalau ini Mas. Yang lain udah pada Udah, sembuh. Karena pada makannya sembuh. udah total udah bagus. Terus untuk yang lain kan ringan-ringan gejalanya. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi yang paling lucu yang itu yang jantan. Yang Itu jantan. nggak luka enggak. Habis itu ringan juga. Tapi kakinya kalau berdiri rencak-rencek. Nggak tahu kenapa, itu nggak luka tapi. Nggak ada luka sedikit pun. Saya juga heran. Untuk sapi yang itu nggak luka, tapi kakinya berdiri yang depan itu rencak-rencek. Tapi kalau yang lain alhamdulillah aman. Yang bunting juga masih aman juga. Ini kok yang satu nggak di karantina dulu, kenapa ini Mas? Yang hitungannya masih sulit untuk masa penyembuhan. Kalau ini kan cuma di kakinya Mas. Kalau ini udah sembuh cuma kakinya belum Pulih belum 100%. kering. Oh iya ya. Cuma belum kering. Cuma itu tok, kaki tok itu. Ini hitungannya kalau kaki ini udah kesembuhannya udah bagus Mas. Kemarin itu sampai mentelung gini. Di sapinya nggak bisa lurus enak seperti itu. Iya. Jadi gegernya sampai mentelung, kakinya sampai ke depan. Karena saking sakitnya kemarin tuh. Setelah saya ganti pengobatan, karena kemarin kan obat kaki kan banyak banget versinya toh. Iya. Nah saya juga di prank sama youtuber sebelah. Jadi harap hati-hati kalau memilih metodenya. Karena yang jadi korban itu sapi saya yang ini. Ini kemarin hampir jadi korban. Yang tengah ini. Karena tak pakai metode youtuber sebelah, kakinya mau lepas teracaknya. Cuma 2 hari loh saya pakai. Habis itu kelihatan udah mau gang, saya berhenti ganti metode lain. Karena ya gimana ya Mas, kalau ngasih saran bagi youtuber ya boleh, ngasih tutorial boleh, asal dipakai dulu, jangan asal buat saja. Kalau asal buat saja ya nanti kalau yang make saya kondisi kandang penuh, nanti sampai kalau ada terjadi sesuatu kan tetap disalahkan. Iya, juga. betul. Korbannya kemarin hampir ini gang gitu. Hampir lepas. Setidaknya itu membuktikan sendiri dulu ya Mas ya. Dulu. Kalau ini kesembuhan tuh udah di 90%, tinggal yang ini kesembuhannya udah membaik.
Ini mulai membaik baru 5 hari. Yang ini kelihatan bisa berdiri loh ya. Jadi kan kebanyakan sapi-sapi itu kan yang kalau cuma pengen penanganan mau makan itu mudah kalau saya. Suntik antibiotik, suntik vitamin, itu sapi tetap mau makan. Tapi untuk kaki-kaki lah itu yang paling sulit. Berarti kalau untuk bos bison yang sapi 1 ton itu yang paling parah itu yang diserang kaki ya Mas? Kalau si bison gini Mas, si bison itu kan udah 14 hari. Untuk virus, kemungkinan virusnya itu udah mau kalah. Iya. Tapi kemarin itu waktu bison tumbang itu yang jadi masalah bukan virusnya, tapi penyakit bawaannya. Kemarin bison itu kan nggak berdiri sehari, badan kan panas. Penyakit bawaannya kan di kaki ya Mas. Ya. Dari dulu bison itu emang kelemahannya emang di kaki. Di kaki. Jadi kan udah tak coba, beberapa metode tak coba, habis itu demamnya naik. Setelah demam naik ditangani nggak bisa, ya mau kemana lagi. Setelah kita potong, kita lihat itu paru-parunya ada yang sebagian kena kebakar karena kan demamnya naik. Kalau di penanganan virus PMK itu dari 10% itu pasti demam. Kalau yang lukanya parah, Ya. contohnya ini paling sering demam ya ini untuk sapi yang ini. Itu paling sering demam. Jadi ada beberapa emang demamnya naik karena ya virus PMK kan yang diserang luka. Kalau luka tetap demam itu tetap ada. Jadi nggak semua demam itu ya enggak. Kadang ada beberapa 10% lah Iya. untuk demam itu. Yang di kandang depan seperti itu. Terus yang untuk pedetan juga kena juga punya saya pedetan. Coba dilihat Mas, mari. Kalau pedetan di samping situ, karena kemarin pedetan itu kena itu gara-gara induknya kena. Tapi kemarin sempat satu tempat atau gimana? Kok bisa Kemarin kena? kan pedetan sama si bison. Oh iya, sama si bison. Sama si bison habis itu diperparah dengan nyusu induk PMK. Ini masih nyusu, tapi alhamdulillah untuk pedet ini aman. Terus ya nggak begitu susut-susut amat karena dari 25 hari udah saya latih makan. Ini umur berapa ini Mas? Kemungkinan baru 2 bulan karena saya beli itu sampai sekarang baru sebulanan. Kemungkinan 2 bulan kurang. Baru 2 Tapi bulan. untuk perkembangan ya terhambat, jujur saja seperti itu untuk perkembangannya loh ya. Karena yang ini perkembangan bagus, yang anaknya agak kode. Nggak mungkin ya anak pertama juga bisa, mungkin susunya kalah juga bisa. Ini peranakan sendiri semua? Yang anak ini. Oh, yang anak yang asli. ini. Ini anak asli. Ini beli. Oh yang ini beli. Kemarin mau buat tutorial sebenarnya Mas, karena diminta untuk membuatkan tutorial penanganan atau pemeliharaan pedet suson. Nah, saya beli untuk tutorial, baru beli habis itu selang 2 minggu malah terkena PMK. Kocur ya. Kemarin seperti itu. Jadi ini juga kemarin yo tak suntik jujur saja seperti itu. Tapi untuk cc-nya atau untuk dosisnya itu cuma 5 mili. 5 mili. Jadi di tempat sini banyak sekali yang tumbang untuk pedetan seperti ini. Satu, karena mantri-mantri belum pernah ngurusin pedet-pedet seperti ini. Kedua, habis itu mantri-mantri itu yang ngasih obat over cc. Iya. Kebanyakan yang tumbang itu yang di tempat belakang rumah itu disuntik mantri 10 cc. Alhasil ya nggak kuat karena kan 1 mili 25 kilo. Ini cuma tak kasih 5 mili kan udah terlalu over. Oh iya. Ini tak suntik yang ini 3 kali. Itu 6 kali atau 7 kali sampai detik ini suntiknya. Tapi emang disuntik pribadi. Untuk obat-obatan kita ya hanya menggunakan antibiotik sama vitamin. Yang merah ditambah sama penurun demam karena panas kemarin itu. Setelah bison enggak ada malah ini parah. Oh yang ini merah. sempat parah Mas. Sempat parah. Ini kakinya kena semua yang merah, yang hitam enggak.
Oh iya. Yang merah itu kan kakinya saya semprot semua. Iya. Karena parah. Untuk penanganannya ya seperti itu, simpel-simpel saja. Tapi untuk apa ya? Untuk penanganan tambahan harus dikasih apa yang dia mau dulu. Jadi maunya rumput muda ya dikasih rumput muda dulu, diawasi. Pakannya maunya apa ya diawasi. Karena sapi sekarang itu nggak rojo koyo Mas, tapi koyo rojo Mas. Koyo rojo. Koyo rojo. Alhasil ya alhamdulillah ini masih terselamatkan. Masih terselamatkan ya. Kemarin di tetangga desa saya itu 10 tumbang. Pedet semua. Pedet tumbang. Karena ya gimana lagi kalau pedet kan sangat rawan. Iya. Jadi penanganannya itu harus ekstra hati-hati. Nggak boleh asal-asalan. Dulu saya main pedet pertama kali pun juga sama. Karena kan saya pemain pedet udah lama. Jadi penanganan itu, gambaran itu juga sudah ada. Kemarin itu sampai mantri aja ke sini. Sampai pedet ini pun dikabarkan udah nggak ada. Ada yang seperti Dikabarkan itu. udah nggak ada. Dikabarkan udah tewas ini. Pedet-pedet ini. Karena kemarin itu kan posisinya kan bison ada di sini, pedet ada di belakangnya. Si bison udah tumbang, kemungkinan yang masih nyusu masih kecil kemungkinan ditumbangkan gitu. Oh iya. Tapi ini masih. Karena banyak banget pertanyaan kemarin itu saya juga nggak tahu di kolom komentar saya. Mas katanya punya Mas Faisal tumbang yang pedet-pedet itu beritanya hoax gitu. Wah. Nah, bisa dilihat teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Faisal Ya, dan sama-sama Mas. minta motivasi ke depannya buat seluruh peternak Indonesia. Untuk peternak Indonesia yang penting itu jaga sterilisasi kandang pertama. Untuk kedua, daripada kita mencegah, lebih baik menghadapi. Jadi mau dicegah model apapun itu virus ini sangat sulit kecuali dengan vaksin. Vaksinnya udah ada, tapi kemungkinan distribusinya sangat lambat. Saya berpesan mending menghadapi dengan siapkan obat-obatan. Obatnya apa? Obatnya antibiotik. Antibiotiknya apa Mas? Antibiotiknya bebas kalau saya. Yang penting dipakai dengan dosis penisilin tertinggi. Itu dilihat bisa ada di belakang di brosurnya itu kan ada. Kadar penisilin kita cari yang tertinggi. Habis itu untuk vitamin bebas, B kompleks bisa, B fat bisa, biodin bisa, itu bebas. Kalau untuk apa namanya vitamin kan produknya banyak, Ya. itu bisa dibeli. Kalau untuk jamu ya monggo silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau saya daripada jamu mending vitamin. Terus untuk demam, nah kasus demam kan ada sekitar 10% itu juga disiapkan obatnya. Karena realitanya di sini ya Mas ya. Realitanya di sini itu obat-obatan tidak ada. Jadi lebih baik kita bersiap daripada kita mencegah, karena virus ini lewat udara, penularan 90% itu benar adanya. Jadi bagi peternak silahkan bersiap daripada kita mencegah. Kalau mencegah dengan vaksin itu lebih baik. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.